Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Minggu tanggal 23 Juli teman-teman. Dari kalender ekonomi nggak ada data ya, apa-apa untuk hari ini, dan data yang penting itu ada atau mulai ada di hari Kamis. Itu akan ada data soal FOMC dan juga kenaikan suku bunga The Fed atau keputusan suku bunga The Fed ke depannya ya seperti apa. Kemudian dilanjutkan di hari Jumatnya akan ada data soal PCE inflation. Ini data soal inflasi dari Amerika Serikat. Itu akan menjadi dua data yang sangat penting untuk kita lihat di minggu depan atau minggu setelah minggu ini ya. Jadi minggu terakhir, serta akan menentukan closing time frame weekly and monthly kedepannya seperti apa, dan tentunya ini berdampak sama kemana arah daripada market. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 29.838 US dollar ya, cenderung sideways lah teman-teman. Market agak minim sentimen kalau kita lihat dari beberapa berita, ada kabar apa namanya likuidasi yang dilakukan oleh beberapa institusi. Contohnya US governance itu diam-diam melakukan penjualan Bitcoin yang mana sekarang itu sudah sekitar 8.200 Bitcoin yang sudah terkonfirmasi terjual, teman-teman. Ini merupakan hasil daripada ya ini penjualan Bitcoin karena terhubung sama yang namanya Silk Road kasus ya, crypto potato, dan tentunya ini bisa untuk dilikuidasi oleh Amerika Serikat, teman-teman. Sementara itu kalau kita lihat dari jumlah total mereka punya apa namanya cadangan Bitcoin, pemerintah Amerika Serikat itu punya sangat-sangat banyak, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya di sini, itu hampir sekitar 195.000 Bitcoin. Ini datanya waktu bulan Juni sih, teman-teman. Jadi ya dihitung-hitung aja lah, dikurangi 8.200 ya segitu, teman-teman. Jadinya ya ini 8.200 kemarin yang sudah dilakukan penjualan, dan cadangan Bitcoin Amerika Serikat itu masih sangat-sangat banyak. Jadi banyak banget, teman-teman. Makanya kemarin penjualannya itu masih sangat-sangat secuil lah istilahnya. Ya kan, secuil, dan masih banyak reserve yang mereka punya. Jadi even Amerika Serikat nge-fund Bitcoin sekalipun, mereka juga nggak akan terlalu berani untuk bikin harganya down. Karena ya mereka punya aset tersebut, teman-teman. Dan lumayan kalau dijual. Ya kan, daripada di-fund dijadikan zero dulu, ya memang sih mereka bisa cetak uang dan lain sebagainya, tapi kan ya sayang banget, teman-teman. Mereka udah punya cadangan Bitcoin yang sangat banyak, jadi mereka akan perlahan-lahan untuk likuidasi. Selain pemerintah Amerika Serikat, juga ada Celsius yang memang dikabarkan sudah melakukan penjualan ya dari aset-aset kripto yang bermasalah kemarin, di mana Celsius sendiri itu sudah didakwa bersalah. Alex Mashinsky selaku CEO dari Celsius juga sudah ditangkap, dan sekarang mereka lagi tahap pencairan dana investor di decentralized exchange mereka. Ada beberapa token yang memang sudah di apa namanya dilikuidasi, teman-teman, dan total asetnya itu baru sekitar 63 juta US dollar yang dilikuidasi dari aset yang sebanyak 160 juta US dollar. Artinya teman-teman, ini masih sekitar 90 juta ya yang bakalan dilikuidasi dan dalam proses likuidasi. Ini likuidasinya sifatnya bertahap dan tentunya nggak bilang-bilang, teman-teman. Terutama mereka udah jualan aja. Jadi itu salah satu apa namanya sebuah berita atau sentimen yang negatif buat market ya. Ada penjualan dari beberapa institusi. Kemudian perihal kasus dari XRP ternyata berguling lagi, teman-teman. Bagaimana SEC mengatakan bahwa apa yang diputuskan kemarin oleh hakim soal kemenangan XRP itu bakalan dipertanyakan kembali atau diajukan banding oleh SEC. Ini karena SEC punya pandangan ya bahwa hakim tidak memberikan atau tidak menggunakan metode yang mereka pakai juga, yaitu Hui apa namanya Hui teori ya, teman-teman, di mana ya itu adalah cara untuk mendefinisikan mana yang securities, mana yang bukan, teman-teman. Jadi kalau selama dia masih
masuk dalam beberapa kategori dari Lewis test itu, yaitu bisa menyebabkan aset tersebut dicurigai atau dicap sebagai sekuritas oleh SEC. Kemudian ya ini adalah fakta yang ditampilkan teman-teman. Ada banyak yang bilang bahwa semua digital aset eh, termasuk Bitcoin juga adalah securities, teman-teman, atau sekuritas ya, yang harus diregulasi oleh SEC. Padahal pada faktanya tidak semua aset kripto itu adalah sekuritas. Nah, ada beberapa aset yang butuh untuk diklasifikasikan kembali, teman-teman, terkait apakah dia itu adalah sekuritas atau bukan. Dan di sini sih dituliskan bahwa sekitar 70% aset itu bakalan di cross check kembali mana yang sekuritas mana yang bukan, dan diduga dari total cryptocurrency yang beredar sekarang itu 70%-nya itu akan dicap sebagai digital asset. Ini masih kira-kira harga perkiraan, teman-teman, ya, atau jumlah perkiraan. 70% total aset kripto yang beredar saat ini itu kemungkinan non securities. Jadi 30%-nya lagi kemungkinan yang akan dicap sekuritas, dan tentunya harus mendaftarkan diri mereka ke SEC. Jadi ini akan dibuat pemisah yang jelas nih antara mana tugasnya SEC, mana yang tugasnya CFTC. By the way, SEC ini mirip seperti OJK di Indonesia, sementara si CFTC ini mirip seperti Bapepti-nya yang tugasnya mengawasi perdagangan komoditas di Amerika Serikat. Jadi ini akan dibuat pemisah yang benar-benar, teman-teman. Itu kemudian data dari CoinGecko ini mengungkapkan bahwa yang mendominasi market perihal likuidasi di decentralized exchange itu pertama adalah Uniswap, ya, sekitar 65%. Ini berarti mayoritas investor rata-rata pakai Uniswap untuk melakukan perdagangan di decentralized exchange. Kemudian Curve Finance, tokennya namanya CRV, itu sekitar 11%. Terus juga ada PancakeSwap 9%. Nah, ini teman-teman yang suka main apa namanya? Main koin micin, biasanya pakai PancakeSwap ya. Sementara sisanya itu kecil banget balance-nya. Maka dari itu, kalau saya bisa bilang ini adalah top, ya, mungkin sekitar yang masih bisa teman-teman pertimbangkan itu sekitar 4 besar ini sih. Uniswap, Curve Finance, kemudian PancakeSwap, dan juga Dodo. Itu yang paling banyak dipakai oleh user. Yang lain jarang, jarang banget. Ya itu sih kalau mau mau amannya ya 4 itu. Kalau yang suka bertransaksi di decentralized exchange. Dan beberapa berita memang kita udah post di komunitas Telegram, teman-teman, buat teman-teman yang mungkin butuh banget informasi terupdate soal Bitcoin, teman-teman ketinggalan, teman-teman boleh dong untuk join di link yang ada di kolom deskripsi untuk join ke komunitas Telegram kita. By the way, berita yang terbaru juga, Tron itu membakar sekitar berapa nih? 16.400 Tron ya. Token Tron atau koin Tron yang tentunya bisa berdampak sama kenaikan dari harga Tron sendiri. Kemudian ada Cosmos atau tokennya Atom yang melakukan upgrading. Nah, ini beberapa whales yang sebelum tidak aktif itu mulai aktif lagi, teman-teman. Ya, itu dari beberapa data. Kalau kita lihat dari pergerakan market, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah channel sideways-nya, belum memberikan konfirmasi kemana arahnya. Menurut saya sih untuk arah market masih wait and see, tampaknya masih menunggu rilis data daripada FOMC meeting serta PCE ke depannya ya, serta pidato dari Jerome Powell tentunya, yang mungkin akan berdampak sama kebijakan dari The Fed ke depannya. Apakah mereka bakalan tetap naikin suku bunga atau enggak, atau mereka udah mulai bakalan pause dan kemudian ya menunggu yang namanya pivot. Itu yang dinantikan sama market untuk sekarang. Tapi kalau kita melihat dari beberapa indikator technical, ya seperti yang saya bilang, pergerakannya sideways, terus smart money turun, volume perdagangan pun turun, volume RSI juga cenderung turun. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin ini sangat krusial sih sebenarnya. Kalau Bitcoin drop dari level 29.600, maka dia keluar dari yang namanya channel mereka, sideways channel ini, dan kemungkinan potensi untuk mengalami koreksi lebih besar. Kita udah bilang target kita masih tetap sama di kisaran harga 29.200 sampai dengan 28 ribuan. Itu target koreksi buat Bitcoin. Apakah tercapai atau tidak? Ya belum tentu juga.
Tapi ya jaga-jaga kalau dia breakdown dari level 29.600. Jadi gitu kalau kita lihat dari time frame daily-nya. Sementara kalau kita cek dia di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin masih cenderung lesu ya. Market cukup ambigu. Kemudian BTC dominance. Nah, ini agak naik nih, agak sedikit naik, teman-teman, sehingga menekan altcoin kebanyakan. Tapi ada beberapa altcoin sih yang memang melawan arus. Contohnya Kaspa, ini salah satu yang kita pantau ya. Dia udah mau all time high lagi, teman-teman. Udah mau all time high. Ini project memang gila sih si Kaspa. Kita udah pernah bahas juga di beberapa video channel YouTube kita. Ini adalah salah satu project yang saya pantau. Kemudian juga ada Zilliqa yang kabarnya akan melakukan upgrading. So far sedikit hijau tapi masih dalam tekanan jual. Sementara yang lain ada Stake ya. Ada Stack ini dia kemarin Bitcoin melakukan upgrading Lightning Bitcoin. Jadi mungkin akan berdampak sama apa namanya blockchain ataupun proyek-proyek yang di atas blockchainnya itu adalah Bitcoin seperti Stack ini contohnya. Dan itu sih teman-teman, market nggak terlalu bergairah di perdagangan kemarin. Ya menurut saya sih lebih baik untuk simpan emosi dulu, simpan tenaga dulu ya, menikmati weekend sama keluarga karena market memang cenderung lesu. Nanti tenaganya dipakai buat mikir ketika market udah bagus. Kalau sekarang menurut saya masih belum begitu ideal lah. Jadi gitu aja pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada komentar lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.